Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Umi pada pelajaran Bahasa Indonesia semester 1 di kelas 6 saat ini. Nah, selama masa pelajaran online ini, Miss Umi harap kalian bisa mengikuti dengan baik dan bisa memahami materi yang Miss Umi sampaikan. Apa yang akan Miss Umi sampaikan pada pertemuan kesekian ini adalah tanda titik 2. Tanda titik 2 sudah tahu ya, titik 2 atas bawah. Nah, digunakan untuk apa tanda titik 2? Yaitu tanda titik 2 digunakan untuk yang pertama nih, dipakai pada pemerincian atau penjelasan. Contohnya, rumah mama memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Jangan lupa setelah perabot rumah tangga ada titik 2, baru kursi, meja, dan almari. Kalimat di atas memisahkan kata umum, yaitu perabot rumah tangga, dan kata khusus, kursi, meja, dan lemari. Apa sih kata umum itu? Kata umum adalah kata-kata yang mempunyai makna lebih luas. Ya, lebih luas. Perabotan atau perabot rumah tangga apa saja? Belum jelas karena masih terlalu luas. Kalian bisa menyebutkan banyak hal tentang perabot rumah tangga. Nah, makanya ditandai dengan titik 2 yang memisahkan kata khusus. Apa itu kata khusus? Yaitu kata-kata yang mempunyai makna atau arti lebih sempit. Ini sudah jelas bentuknya. Perabot rumah tangga apa? Kursi, meja, dan lemari. Ini namanya kata khusus. Gitu ya. Masih banyak lagi contoh yang lain yang bisa kalian cari. Kata umumnya bisa dicari. Terus kata khususnya juga bisa dipelajari. Contoh kata umum apa saja, misalnya buah. Kita belum tahu buah apa, belum jelas. Terus habis itu sayur. Sayur apa? Belum jelas juga. Itu masih luas maknanya. Kemudian palawija. Juga belum tahu palawijanya apa saja bentuknya. Lalu kosmetik, alat tulis, alat olahraga, dan sebagainya. Itu masih terlalu umum ya. Jadi maknanya masih luas. Lalu dipisahkan titik 2, baru kita tuliskan atau kita sebutkan kata khususnya. Contohnya misalnya kosmetik, masih umum. Apa saja kata khususnya? Titik 2, misalnya bedak, lipstik, pensil alis, dan sebagainya. Begitu ya. Contoh juga alat tulis, misalnya buku, penghapus, pensil, dan sebagainya. Nah, di sini ada 2 contoh. Paman ke ladang, maksudnya ini ya, ladang memanen palawija, titik 2, kedelai, kacang tanah, dan jagung. Tanda titik 2 tidak dipakai jika pemerincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contohnya, rumah mama memerlukan kursi, meja, dan lemari, titik. Tidak perlu pakai titik 2 karena tidak ada kata khusus atau kata umumnya. Maksudnya tidak dipisahkan antara kata umum dengan kata khusus. Jadi ini langsung memerlukan kursi, meja, dan lemari. Tidak ada kata umumnya. Lalu berikutnya kata atau tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh, bawa buku ini nak, kata ibu. Jadi ibu titik 2. Nah, untuk percakapan selalu memakai titik 2 lalu tanda petik awal dan akhir. Seperti kita belajar kalimat langsung. Amir titik 2.
tanda petik. Baik Bu, titik, tanda petik. Lalu Ibu, titik 2, tanda petik. Berikan pada kakakmu ya, tanda seru, tanda petik. Nah, kalian bisa membuat contoh. Tokohnya tidak harus, percakapan tidak harus ibu dengan siapa atau manusia, tapi bisa hewan. Misalnya ini, percakapan kelinci dengan apa ini? Harimau. Boleh. Ini namanya fabel, kelinci dengan harimau. Ya. Ini tulisan ini untuk contoh percakapan. Contohnya gimana? Misalnya, hai kelinci, apa kamu sudah sehat? Lalu kelinci menjawab, mengapa kamu tahu kok kamu kalau aku sakit? Ya tahulah, aku kan sahabatmu, jadi aku tahu. Nah, ini ditulis antara kelinci dengan kelinci ya, dengan harimau. Ini dipisahkan dengan titik 2. Kelinci titik 2. Hai harimau. Nah, misalnya seperti itu. Hai kelinci. Ini tokohnya fabel gitu ya. Bisa kalian pakai untuk membuat contoh percakapan. Nah, berikutnya adalah kata atau tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Contoh, ketua titik 2 Nobita, sekretaris titik 2 Nani, bendahara Nurdin. Apa bisa dengan contoh yang lain? Bisa, kalian juga pasti bisa. Contoh, membuat pemerian panitia perpisahan kelas 6. Ketua Dani. Seksi acara Doni. Lalu apa lagi ya? Seksi konsumsi Mira misalnya. Terus seksi dokumentasi Nola. Nah, seperti itu diberi titik 2. Ketua titik 2, seksi acara titik 2, dan seterusnya gitu ya. Ini namanya pemerian. Lalu yang keempat, dipakai di antara A. jilid atau nomor dan halaman. Contohnya di bawahnya yaitu ini contohnya horizon. Ini jilid, ini dibaca jilid 4, jilid keempat nomor 8 tahun 2008 titik 2. Ini halaman 8. Lalu B, surat dan ayat dalam kitab suci. Surat Ali Imran titik 2 ayat 1 sampai 10. Lalu yang C, judul dan anak judul suatu karangan. Ini judul dahulu kaya sekarang miskin titik 2 sebuah antologi kisah. Ini dipisahkan titik 2 antara judul dan anak judul. Lalu yang D, pedoman umum pembentukan istilah titik Jakarta titik 2 pusat bahasa. Ini merupakan contoh dari D, nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Kalian bisa melihat contoh-contoh daftar pustaka dalam buku. Di sana akan tampak penulisan nama kota dan penerbit dipisahkan dengan titik 2. Gitu ya. Nah, tugasnya adalah buatlah kalimat, boleh pakai kertas atau buku tulis. Jika buku tulisnya dikumpulkan, kalian boleh pakai kertas apa saja yang ada di rumah. Yang penting kertasnya yang rapi, bukan kertas yang bekas atau kusut ya. Dengan menggunakan tanda koma yang digunakan untuk pemerincian. Tugas dikumpulkan saat ambil lesson kit. Masih lama, ini lesson kit yang akan datang 2 minggu lagi. Jadi masih banyak waktu. Apa saja tugasnya? 1, yang memisahkan kata umum dan kata khusus. Kalian membuat kalimatnya yang ada
kata umum dan kata khusus yang dipisahkan dengan titik 2. Lalu yang tugas kedua adalah dalam menuliskan pelaku dalam percakapan. Tadi sudah Miss sampaikan contoh-contohnya, bisa dari pelakunya binatang atau manusia, gitu ya, atau orang. Dari Miss Umi cukup itu. Kalian bisa menyimak materi dari handout juga jika dari video kurang dipahami. Nah, terima kasih. Jika ada pertanyaan berhubungan dengan materi bisa menghubungi Miss Umi telepon atau WA, oke? Dari Miss Umi terima kasih. Sampai ketemu lagi. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.